Gue Digo. Gua Paul. Dan menurut kita Resolusi awal tahun nggak penting. Resolusi awal tahun. berarti yang kita bilang akhir tahun kemarin gak? Minggu. Abang, kita ngomong apa? Kita kan nanya kayak akhir tahun gimana tahun 2024 ada resolusi nggak? Semua jadi lebih baik. Mau jadi apa? Karena kita sebenarnya belum selesai. Gue belum selesai ngomong tadi. Belum selesai ya. Ini lanjutannya part 2-nya guys kalau final. Iya. Kalau Raffi part 2 ya. Rame nggak kemarin? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Bukan nggak penting. Resolusi awal tahun tuh nggak penting kalau nggak dilaksanain. It doesn't matter. Lu punya rencana atau punya pengen apa, tapi lu nggak ada usaha buat jalanin itu nggak penting. Betul. Makanya yang penting itu direalisasikan, bukan diresolusikan doang. Jangan pengen doang tapi dilakuin. Iya. Karena Oke, gue banyak thanks for episode ini. Statement akhir episode banget soalnya. gue Iya. dan ini udah sering banget terjadi kan kayak wah gila nih akhir tahun awal tahun ini gue pengen berubah, new year new me. New year new me. Kalau nggak new year new me, mental health ya. Iya. Apa yang paling lu sering dengar nih kayak new year new me ini nih? Satu yang paling gua sering denger dari zaman dulu. Tahun ini gue pengen jadi lebih sehat. Gue pengen rajin olahraga. Gue pengen makan yang bener. Oh itu sering. Itu Paul di 2022 sih. Di Desember 2022. Kalau nggak salah kalian boleh dicek video itu ya. Kita ngomongin resolusi juga. Siapa yang lebih sehat? Oke ya. Lu pernah ngomong gitu di akhir tahun kemarin. Setelah tahun berjalan, kira-kira itu menurut lu terrealisasikan nggak? Ini selalu jalan setahun nih. Ada sebuah percobaan. Seenggaknya attempt ya, nyoba. Attempt. Coba ceritakan. Gue kan mencoba buat better shape kan. Oke. Biar gak gini-gini amat gitu hidup kan. Iya. Gue coba kurangin makan. Lu nyoba kurangin? Ya, dulu gue tuh makan 3 kali sehari gitu kan. Normal gak sih? Iya normal, cuman kan Okay. gue mencoba buat kurangin porsi. Oke. Terus gue kurangin jadi 2 kali sehari gitu kan. Oke. Udah. Oke. Udah. Terus lu berarti sepanjang setahun itu merasa bisa secara tidak langsung resolusi lu akhir tahun kemarin terrealisasikan nggak? Tidak. Tidak ya? Tidak. In a way, sebenarnya enggak ya sebenarnya. Cuman pengen di awal tuh soal gitu kayak tiba-tiba kayak di tengah misalnya di bulan-bulan Maret gitu kan. Ada yang ngajak all you can eat. Kan gak bisa ya gue bilang gak bisa main gue lagi diet. Kadang-kadang cupu banget. Lu bisa tahu. Bisa tahu. Emang kayak saya yang lemah sih. Iya bisa tahu sebenarnya. Ya. Ya sebenarnya balik lagi tergantung elunya. Kalau lu merasa udah merealisasikan itu apa belum gitu kan. Kan agak ambigu soalnya kan ininya apa? Resolusi kemarinnya kan. Kayak lu bilang pengen lebih sehat gitu kan. Kan lebih sehat kan bisa range-nya banyak gitu loh. Kalau lebih spesifik kan mungkin lebih ketakar tuh. Gue pengen rajin olahraga sehari sekali gitu. Itu kan lebih enak. Kalau kayak gitu berarti fix, berarti gagal ya resolusi Gagal. Resolusi akhir tahun kemarin gagal. Oke lah ya udah. Mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi? Dan itu terjadi tiap tahun. Tiap tahun Iya. terus terjadi. Kayaknya kita perlu ada sih pembahasan ataupun siapapun yang di YouTube Indonesia bikin pembahasan di bulan Januari dan Februari pendapatan dari gym-gym di Indonesia. Kayak di spill gitu ya, Iya. dikasih lihat ini. Cash flow gym Indonesia di bulan Januari dan Februari. Buat bukti gitu ya, kayak ini doang nih. Begitu udah Maret dah. Membernya cuma 2 bulan doang. Iya. Ada lagi nggak resolusi lu yang kemarin kita review ya? Resolusi kemarin ada nggak yang selain olahraga? Pengen lebih aktif dalam pekerjaan sih, maksudnya kayak lebih berkontribusi banyak dalam pekerjaan. Gimana? Elaborate. Kalau misalnya dalam state ball ya pengen ngembangin biar ada perkembangan. Oke. Itu sih. Itu ada Itu kalau lagi dalam konteks ball ya. Kalau dalam konteks pekerjaan ya pengen lebih terlihat lebih berkontribusi banyak. Gimana sih kayak lebih useful kelihatannya, lebih wah, lebih ningkatin kualitas diri, kualitas diri. value di lu sebagai lu di pekerjaan yang lain gitu ya. Itu gimana? Kalau yang itu terrealisasikan nggak? Itu gue nggak bisa jawab karena menurut gue itu
kayaknya lebih terlihat lebih kalau misal orang lain sih yang nilai gue nggak tahu ya mungkin ya. Oh. Karena Takutnya kalau lu bias mungkin. iya atau kayak gue jadi terlalu kepedean. Iya. Gue kan ngerasa gue udah capek kok tahun ini gitu. Berarti gue udah growth nih udah bagus. Iya. Tapi atau mungkin orang yang lebih netral lebih objektif kayak nggak Iya. tahu udah kayak gitu kita nggak tahu ya. Iya kayak kan kayak gue udah ngejar banget ini buat Waduh. progres tugas Waduh. gue gitu kan. Iya. Tapi pas kita lihat kayaknya bluffing deh. Iya, make sense. Ya emang baik lagi sebenarnya sih kayak kalau resolusi sebenarnya sebaik-baiknya menurut gue ya spesifik sih. Spesifik ya. Iya nggak tahu sih terserah orang ya. Mungkin jatuhnya bukan resolusi kali doang jadinya plan doang kali. Emang resolusi apa artinya? Resolusi Iya, itu kan 4K. HD. SD plus whatever nggak tahu. Karena bahkan gue jadi mempertanyakan siapa yang mau mulai ada tradisi resolusian. Dan itu bukan Indonesia doang kan? Bukan, itu di Iya. seluruh dunia tuh, keinginan tuh. Iya, dari mana? Dari apa yang culture itu dari mana penyebabnya gitu. Menurut gue kayaknya dari nggak tahu ya, dasarnya dari keinginan manusia kan. Iya. Keinginan manusia untuk mengubah sesuatu. Dan yang paling deket diri sendiri. Oke. Terus dari situlah Terus dia kayak ngeliat ya apa sih yang paling gua nggak suka dari hidup gua. Yang paling gampang badan. mungkin paling kelihatan fisik lah ya, kelihatan Ya, fisik kelihatan gitu soalnya kan. kan. Iya. Kan soalnya personality agak susah tuh. Nah, personality kan ada layer macam-macam lagi terus yang ngerubahnya kan juga gak Iya. gampang gitu. Kayak lebih gampang mana sih? Kelihatannya lebih gampang mana sih ngebenerin badan lu tuh ngebenerin mental health. Kan gampang benerin badan ya. Betul. Mungkin betul. Karena gini, karena kalau badan tuh setengahnya lu tahu solusinya apa sebenarnya. Tinggal mau apa enggaknya doang kan. Lu tahu kalau misalnya mau benerin badan tuh entah makan yang bener, terus olahraga, pola hidup yang lebih sehat gitu-gitu kan. Iya. Tapi kan bukan kalau kayak gitu-gitu kan gimana cara benerinnya gitu. Apa how to-nya tuh nggak jelas gitu, nggak Iya, tahu, nggak ada jalan lurus kayak oke Iya. lu harus kesini buat Nah, benerin, kayak ada banyak banget cara dan itu butuh proses gitu kan. iya. Ya gue nggak bilang kalau misalnya ngurusin badan nggak butuh proses ya. Iya, Cuman prosesnya apa? ya lebih jelas aja kita tahu harus ngapain gitu. Iya. Iya. Ada ya. Apalagi ya resolusi yang sering lu denger di internet somewhere. Menargetkan secara Finansial finansial ya? mempunyai target. Targetnya berarti nyebut angka gitu apa gimana? Boleh angka, boleh milestone seperti hard asset. Oh, gue Entahlah pengen berjalan, entahlah pengen bukan. punya HP baru gitu. Tahun ini gue harus ganti iPhone gitu misalnya. Oh. Tahun ini gue ke kantor harus bawa cortical. Anjir kalau ada lucu banget orang. Gue respect sih orang spesifik itu sih. Gue pengen cortical terus dia bener-bener di whole year ya. Determinationnya dia tuh buat nyari cortical doang aja. Itu kayak jadi sebuah short film komedi yang lucu tau gak sih kayak kerja akhirnya dapet cortical gitu. Lucu gak sih? Ya itu pokoknya secara Iya. secara Material sih, Hmm. material tuh paling umum sih. Pengen kalau nggak ini kayak pengen keluar negeri gitu ya. Ya. Pengen jalan-jalan. Tahun ini gue harus bisa pengen banget nih ke Jepang nih. Iya. Kenapa ini ya? Kenapa harus Tahun baru. Iya, kenapa nggak di mid year resolution emang bisa juga. Mungkin Karena karena sebuah awal gak sih? Iya ya, kayak tahun yang baru gitu kan. Iya. Kayak lu kayak kasarnya gue mau diet tapi mulai Senin aja lah kayak gitu kan. Udah gue tanggung lah nih 2 bulan lagi tunggu 2024 aja lah gitu kali. Oh iya. Berarti akarnya itu adalah procrastination. Benar, mungkin bisa jadi. Malas. Sebenarnya kayaknya dari hal-hal yang itu semua yang susah tuh cuman satu kayak mulainya dulu kan. Iya. Emang itu hal yang paling sulit sih. Untuk memulai dulu itu loh ya. Iya. Yang kayak takes effort gitu ya kayaknya ya, mungkin ya. Sama disiplinnya mungkin ya disiplin. Nah, itu Pak menurut gue paling susah. Mulainya susah, tapi konsisten itu susah banget. Iya. Bener sih kayak kalau gue dengar dari teman-teman gue beberapa yang udah mulai nge-gym terus udah mulai rajin. Gue pernah nanya. Kan mereka nge-gym berutin ya. Maksudnya enggak tiap hari tapi kayak seenggaknya hari ini terus besok minggu depannya hari ini rutin terus. Gue nanya anjir, lu kalau lagi enggak ada motivasi nge-gym ya kan maksudnya gue pikir menurut gue itu realistis kan. Lu pasti ada saatnya males, saatnya enggak gitu. Gimana motivasinya?
Terus yang gue dapetin dari ini menurut gue make sense nih. Kalau lu mau kayak gitu tuh it's not about motivation, it's about disiplin sebenarnya. Iya. Semuanya tuh nggak perlu motivasi, perlu yang penting itu disiplin aja. Jadi lu mau nggak mau, lu lagi malas atau nggak malas, lakuin. Itu kan itu udah kayak definisi dari disiplin untuk kalau konteksnya olahraga ya, gym atau whatever gitu sih. Nah itu mulai itu sih hit me kayak oh iya bener juga sih. Disiplin itu sebenarnya yang penting. Dan kayaknya orang teman-teman gue yang melakukan itu juga akhirnya selain ngebentuk pola hidup sehatnya juga, jadi kayak ini loh pola pikirnya sehat juga gitu loh, kayak oke, harus disiplin, harus ya disiplinnya tuh jadi kebawa ke kehidupan yang lain-lainnya gitu. Keren itu kayak gitu. Gue lagi belajar, gue mau mencoba itu resolusi. Jadi tahun ini lu gak punya resolusi di gue? Tahun ini gue gak pernah kebiasaan untuk bikin resolusi sih, jujur sih. Kayak gue dari banyak orang gue yang gak pernah bikin resolusi ya. Lu pernah gak ada 1 tahun atau gimana? Apa emang lu selalu bikin resolusi gitu? Gak juga sih, kayak gue gak punya kayak tiap tahun harus ada target gitu. Tapi ada keinginan, ada. Tapi bukan menjadi kayak sebuah target. Kan resolusi kan kasarnya target ya. Yang harus lu capai di tahun ini. Tapi gue kayak gak, jarang sih. Kayak tiap tahun gue ada punya sesuatu yang pengen, tapi yang ingin dilakukan mungkin ada. Gue tahun ini kayaknya pengen syuting series nih gitu misalnya. Okay. Bukan kayak gue tahun ini harus gitu. Pengen berarti. Iya, which is ya sebenarnya agak lemah sih motivasi. Jadi kalau cuman iya, tapi kan ya baik lagi kan susah kalau misalnya emang kesempatannya belum ada kan nggak bisa juga gimana juga gitu kan. Iya gitu. Seenggaknya kan memulai dari pengen dulu seenggaknya seminimal pengen dulu. Gue punya satu pertanyaan. Silakan. Ini bukan menurut lo kalau misalnya apa pandangan lo kalau misalnya gue punya resolusi tapi berhubungan sama subjek yang dijadikan objek? Subjek yang dijadikan objek? Iya. Coba di elaborate. Resolusi gue harus punya pacar 5 dalam tahun ini. Setahun 5. Itu anime apa ya? Gak ada di sini posternya. Kayak pernah dengar soalnya. Itu ini beneran apa? Atau gue harus dapetin satu cewek ini gitu. Oke, makanya gue bilang subjek dijadikan objek. Oh, dijadikan ini resolusi ya? Kayak maksudnya gue pengen pacaran gitu tahun ini. Oh nggak tahu orang tersebut disebut namanya gitu? Iya. Gue pengen jadian sama ini. Menurut gue gimana? Menurut gue ya nggak tahu sih. Tapi gue nggak pernah kepikiran untuk melakukan itu gue. Kayak maksudnya specifically pengen sama dia tuh bukan menjadikan New Year resolution aja, karena lu bisa mulai kapan aja kayak gitu, nggak mesti nunggu akhir tahun. Iya kan, kalau ngapain hari Sabtu kalau bisa hari Senin? Itu nggak ada masalahnya kalau kayak gitu. Kayak lu mau ngechat, misalnya lu pengen deketin dia, pengen ngechat, pengen apa kan, pengen ngajak pergi kan bisa hari yang lain, nggak mesti hari Senin. Iya bener. Maksudnya kalau itu gue nggak sih. Oke. Ya sebenarnya ya boleh, menurut gue sah-sah aja bagi kita serah orang-orang ya, karena balik lagi menurut gue resolusi itu it's all about self growth kan sebenarnya kan. Pokoknya lu di tahun kedepannya lu pengen berkembang apa nih, pengen ngembangin bagian mana nih, entah ya kalau fisik ya udah kesehatan, kalau mungkin karir ya di karir, di financial gitu kan. Mungkin kalau ini di asmara gitu kan. Ya terserah aja, karena Indian apapun yang lu lakukan ya sekecil apapun sih bibit-bibit untuk mengembangkan diri lu gitu sih. Jadi silakan aja yang pengen punya pacar 5 kayak main karakter protagonis di harum-harum mungkin. Kalau if you can make it possible ya udah silakan. Kalau lu gimana menurut lu gitu? Gimana ya? Gue kurang lebih setuju sih, dan gue kayaknya cara lu menjelaskannya lebih bagus daripada yang di pikiran gue gitu. Kurang lebih berarti kita opini sama ya. Soal itu ya. Iya. Gue merasa kayak seseorang itu kayaknya kurang deh kalau misalnya lu jadiin objektif lu gitu. Iya sih. Karena dia si subjek yang lainnya kan punya free will sendiri juga kan. Iya kan, dia punya. Gak bisa dipaksa ngerti. Iya. Gak bisa dipaksa. Emang karena lu mulai deketinnya bulan Januari kayak tahun ini gue dibuka dengan
cowok kali ya. Kan belum tentu ya. Iya, seolah-olah semua kendali di dia gitu. Kalau Iya. dari itu kan harusnya berapa ya sama orang lain juga gitu, berinteraksi sama orang lain juga nggak bisa lu semua yang ngatur. Kalau lu pengen jadi lebih baik untuk bisa dapat pacar, mungkin lebih make sense buat gue. Gue pengen jadi lebih atraktif nih, gue pengen jadi ya lebih berkarisma buat gue capek jomblo soalnya kayak gitu masih lebih mending. Tapi kalau gue pengen dapetin si ini, nggak tahu, aneh aja rasanya. Aneh. Rasanya aneh aja. Ya baik lagi sebenarnya terserah aja ya. silakan aja. Cuman kalau gue sih enggak sih. Kayak asmara tuh nggak pernah jadi resolusi gue sih dari dulu sih. Kadang ya udah gue percaya kayak gitu ketemu aja nanti saat yang tepat. Gitu. Nah, ini kita mulai fase deep talk ya. Kita deep talk nih. Kok kayak nggak nyaman nih. Nggak bisa gue diajak deep talk, nggak bisa gue. Ya udah kita balik ngomongin resolusi lagi ya. Resolusi kita ya. Resolusi kita. Di episode sebelumnya kan lu sempat nyebut ya. Resolusi lu apa? Ya. Yo terus. Ini yang kayak lebih penting ditanyain daripada resolusinya apa. Apa plan lu yang ingin lu coba sengaja dari sekarang lu pikirin ya kasar-kasar aja untuk mencoba mencapai resolusi lu. Kayaknya menurut gue itu lebih menarik seenggaknya bisa diceritain gitu. Oke. Iya, buat teman-teman yang nggak nonton ya buat episode minggu lalu, tapi ya coba nonton lah guys. Ya anyway. Gue mau punya bukan resolusi, keinginan sih, masih sama konsep gue ya, keinginan untuk menjadi lebih baik dan mengembangkan podcast ini ya. Oke. Caranya bagaimana? Caranya dari itu sih, menaikkan tekad dan keberanian untuk mencoba hal yang baru. Oke. Menurut gua untuk menjadi lebih baik antara lu memperbaiki atau memaafkan ya hal negatif di masa lalu atau masa sekarang lu, atau lu mencoba mencari jalan yang baru. Dan itu butuh keberanian kan. Betul. Nah, jadi caranya gue akan mengimplementasikan dua hal tersebut. Oke. Dan pastinya itu tidak instan ya. Iya. Mencoba hal baru adalah ntar coba lihat aja tahun ini guys. Oke. Tahun ini ya. Okay. Apakah berhasil nih kalau misalnya masalah mencoba hal baru ya. Dan untuk yang hal-hal yang memaafkan atau memperbaiki ya gimana ya, nggak bisa gue bilang secara verbal sih, maksudnya kayak itu sesuatu yang dilakukan, gue mencoba buat lakukan secara tidak sadar gitu loh, biar autopilotnya aja gitu. Subconscious aja gitu. Iya. Iya, nice, that's nice bro. Iya, game gitu sih, kayak karena daripada kita pusing-pusing bikin resolusinya apa, seenggaknya yang diberi pusing itu gimana cara merealisasikannya gitu loh. Seenggaknya ya nggak harus detail-detail ngapain, seenggaknya lu kepikiran aja rencana perangnya apa gitu. Iya betul. Iya, kayaknya gue tadi kepikiran juga nih, kayak kalau misalnya lu punya resolusi pengen sehatin badan gitu ya, pengen lebih sering olahraga, nge-gym gitu, harus punya gym membership bro, yang berbayar. Itu akan lebih mendorong lu karena lu udah ngeluarin duit. Iya kan? Iya. Terus kalau nggak, jadi kalau lu skip gym tuh lu jadi merasa anjir gue rugi nih buang duit kan. Iya, makanya tadi gue bilang kan, kalau misalnya kita buka cash flow membership, Maret tuh udah turun. Biar nggak rugi. Anjing. Harus yang jangka panjang berarti. Iya, berarti langsung sampai setahun. Bulan. Ya, setahun. Setahun gitu apa gimana. Jadi lu kalau lu nge-skip terus saya benar-benar lu yang rugi gitu loh. Iya, benar. Kan kita enggak mau rugi kan. Iya. Ya harus membership. Ada stakes-nya jadinya kan. Ngasih stakes itu mendorong sebuah karakter untuk melakukan sesuatu kan. Betul. Iya gitu guys. Gitu sih. Apalagi yang kita bisa bahas dari resolusi? Atau lu ada kepikiran resolusi lucu lagi nggak? Mungkin kayaknya bukan, kita gak bahas resolusi tapi kita bahas tentang 2024 nggak sih? 2024 bakal gimana apa? Iya, gimana nih kita memprediksi
Memprediksi 2024. Ya, siapa yang menang? Anjing. Pasti kepikiran pertama kali itu tuh. Karena itu di awal tahun banget kan. Kita boleh gak sih tipis-tipis bahas kayak gitu sebenarnya. Yaudah kita gak bahas siapa orangnya gak sebut ya. Kita gak sebut tuh kayak. Menurut lu Indonesia akan lebih baik gak 2024? Waduh. Mendingan lo banget. Agak ngeri-ngeri sedep ya mas. Gini-gini. Gak usah masalah politik secara masyarakatnya kah, gitu-gitu kayak perkembangan Ini mungkin teknologinya. kelihatannya tidak optimis ya. Nah. Tapi yang lebih baik akan tertutup dengan yang lebih buruk. Jadi Karena yang kelihatan, apalagi kelihatan dari tahun 2022 ke 23 dan sekarang ke 24 ya. Banyak banget hal yang baik di dunia ini tuh ketutupan sama hal yang why gitu. karena ini ya mungkin medianya Lebih. kebetulan ngeblow up yang ini terus kan lebih menarik untuk didramain gitu ya. Iya, dan dibahas. orang lebih dapat lebih ada make engagementnya sense. kayak gitu. Make sense. Nah, gue jamin bakal banyak achievement Indonesia dan juga mungkin Indonesia akan berkembang ya. Tapi pasti bakal lebih ketutup sama hal-hal why yang dilakukan oleh siapapun itulah. Oknum kalau kata orang. Oknum itu dia. Oknum. Itu kata pengaman segala statement. Oknum yang salah ini ya paling aman dah itu. Iya gue percaya gitu sih. Tapi ini enggak nih gue ini aman bahasan ini yang akan gue sebut akan aman kok. Kan lagi masa-masa kampanye ya. Nah, terus jadi lu pilih siapa gue? Tunggu dulu mas. Saya gak mau ke situ arahnya mas. Ini saya mending gue sendiri yang giring opini gue. Jangan lu yang giring. Bahaya nih. Kan lagi masa-masa kampanye dan di sosmed kan belakangan jadi naik lah ya footage para bapak-bapak capres ini ya. Yang gue sebel sih bukan merekanya, beberapa komentarnya sebenarnya. Balik lagi ya. Iya. Masyarakat. Jadi kayak apa ya? Misalnya dia memilih yang satu. Jangan sebut angka Memilih salah satu. Iya memilih salah satu. Habis itu dia ada yang di footage-nya tuh yang lain. Jadi cara buat dia menaikkan yang ini, dia jatuhin yang ini. Itu gue gak suka. Cara kayak gitu yang gue gak suka. Iya. Maksud gue kalau misalnya lu pede nih, yang lu pilih tuh menurut lu hebat. Ya udah lu kasih tahu kehebatan dia, bukan menjatuhkan yang lain gitu. Iya. Of course lah, semua orang pasti ada flow-nya gitu. Ada sisi yang mungkin ups and downs-nya gitu lah. Iya. Tapi kalau lu cuma nge-point out itu doang, itu gak membuktikan si punya lu lebih baik gitu. Iya. Sebenarnya ini bisa apply ke mana aja sih, bukan masalah ke politik doang. Iya, benar. Itu juga mindset yang harus dipegang sih buat para oknum. Iya betul. Kalau apalagi pendukung satu. yang nomor satu. Yang paslon 1. Pendukung sebuah kubu. Iya. Kubu apapun itu. Kubu apapun itu, kita mau ngomongin dari politik, kita mau ngomongin K-pop, JKT gitu pokoknya. Iya. Jangan menjatuhkan. Pun anime pun ya. Iya benar. Kayak lu cuma nge-point out jelek-jeleknya doang, misalnya anime ini. Terus lu megang teguh anime yang ini, cuman lu enggak ngasih poin yang ini lebih bagus karena gini gitu. Iya. Gitu. Dia cuma bilang kayak, ya ini masa begini. Ini mah animasinya jelek. Coba lihat ini gitu kan. Iya, gue enggak. Sama bisa di apply ke semuanya gitu. Memang bisa di apply semuanya. Itu berarti mindset aja sebenarnya. Iya. Kayak itu harus dimasukin deh. Itu kayak harusnya sebagai sebuah template nih. Yang harus dilakukan nih resolusi sebelum lu bilang mau kurusan, mau apa. Itu tuh. Perbaikin mindset. Benar. Setuju sih. Karena semuanya tuh dari sini gak sih? Semuanya tuh yang paling dilakukan sebenarnya dari mindset. Balik lagi semuanya apa teman-teman? Ya mindset. Ya gak bang? Gue lupa nama lu siapa bang yang bikin. Ya abang mindset gitu. Iya abang mindset. Ya terlebih dari itu ya udahlah, kalau masalah politik mah pasti ya udahlah ya. Ya udahlah ya aja jujur sih. aja kayak kita berdua di sini kurang nggak punya expertise gue jujur buat ngebahas itu. Iya. Maksudnya pasti ada teman-teman lain di luar sana yang emang udah pelajarin.
Dan Emang tempat ini juga bukan tempat bahas politik sih ya. iya, Channel ini ya. iya beda Pak. Kita di sini Makanya- buat ketawain doang. Tapi ya karena kita anak muda yang peduli bangsa. Tapi jangan pura-pura peduli buat akhirnya masuk ke DPR. Emang ada yang kayak gitu? Ya, kita bisa lihat kan beberapa contoh-contoh. Waktu dulu tuh waktu masih kuliah tuh, wah menjunjung tinggi banget, Bro. Aduh, lucu banget lagi. Iya benar. Nah, ya, aduh, ini bisa panjang lagi tau. Mau kita lanjutin gak? Jangan dong. Ini bisa panjang banget. Gua- Ini seru banget sebenarnya. Gue takut deh. Atau nanti aja abis cut kita ngobrol sendiri aja ya. Kita ke kafe aja. Lanjutin Kita pembicaraannya. ngopi lagi ntar. Iya, pembicaraan soto ini ya. Iya. Oke lah kita sampaikan politik. Ya, tapi gimana tahun depan? Berarti Tahun ini? Atau Iya, tahun 2025? Tahun ini gimana? 2024 ini. Lu bisa memprediksi sesuatu gak kayak ntar bakal ada aplikasi baru misalnya kayak gitu-gitu. Sosmed baru. Ya tau kok nggak ya ada tren-tren baru. Kebaca nggak pattern kira-kira dari 2023? Gila, Agak susah ya? Itu gue kayaknya nggak bisa, tapi gue salut sih orang-orang yang kayak bisa memprediksikan tren-tren atau kayak trendsetter itu bisa Iya. nge-planning buat 2024. Soalnya kalau virality itu kan nggak bisa ketebak ya. Apa yang akan viral, apa yang akan meledak gitu ya. Iya. Tapi yang pasti patternnya sama kok. Bakal Hmm. ada yang, ini viral. Kok gini dong bisa viral gitu? Iya. Lempar lilin, nggak bisa viral tuh. Atau gue paksa viral aja ya. Gue potong terus gue kasih ads gitu terus gue sebar kemana-mana. Terus lu kasih jedak jeduk. Oh iya. Lempar lilin. Lempar lilin. Lempar lilin. Itu kayak spesifik banget lagi lilin kan. Tapi kan orang nggak pada peduli sama lirik kan. Yang penting kan gerakannya. Iya gerakannya. Apa hebohnya Iya. dulu yang penting. Iya sih anjir. Ya, tapi yang pasti gue yakin kayaknya kalau masalah virality kayak mungkin akan sama patternnya bahwa akan naik sangat rame tapi akan cepet turunnya gitu. Terus udah hilang aja gitu. Setuju. Dengan Iya kan? dengan dunia makin cepet ya perputarannya. Iya, maksudnya kayak pasti ntar apa ada kata-kata apa yang viral atau konten kreator mana viral habis itu ya udah ganti lagi. Akan cycle lah gitu terus. Iya. Sosial media sekarang gitu ya. Karena short form content jadi short form virality. Keren enggak gua? Iya. Agak keren enggak? Agak keren. Ya? Lempar lilin. Yang gue bisa prediksiin mungkin ya anime kayaknya, anime Oke, atau film boleh, ya. boleh. Karena gue mungkin lebih into ke dunia dan komunitas di situ ya. Oke, boleh. Film Indonesia bakal meningkat terus. Iya. Gue yakin tahun depan bakal ada film-film yang sekeren dan mungkin lebih keren dari tahun ini dan tahun-tahun lalu. Mungkin lebih dikenal ke luar negeri. Mungkin ya. Komunitasnya lebih dikenal juga, komunitas-komunitas film pendek. Hmm. Dan untuk anime yang pasti akan lebih mainstream lagi. Iya. Oke, benar-benar. Semoga yang jelek dikurangin, tapi yang bagus tetap dikembangin lagi. Dan anime-anime pasti kayak nggak tahu ya, mungkin standarnya bakal lebih tinggi lagi loh karena udah ada udah makin gede nih audiensnya nih. Dan isekai pasti masih akan tetap banyak. Rakun akan tetap makan korban. Iya, Rakun tetap makan korban. Tenang aja guys. Gue ada satu statement menurut gue gak setuju dari tadi satu aja dari lu tadi. Apa tuh? Menurut gue anime jelek tetap harus ada. Karena kita gak akan tahu anime ini bagus kalau gak ada anime yang jelek. Betul ya. Harus ada yang di bawah ya. Harus ada. Ya kan kalau gak ada yang di bawah kan ada yang di atas. Jadi ada aja gitu. Iya, benar. Buat diketawa-ketawain juga sih. Lu kadang-kadang lucu kan lu kayak gitu apaan sih gitu. Hiburan buat kita. Iya. Dan gue sangat looking forward ya buat fast food tahun ini ya. Iya, siapa tahu keluar fast food baru ya. Iya. Iya, nggak apa-apa sih makin. Iya, gue pengen nyebut brand tapi ntar. Ini kita fast food yang kita pikirin di kepala kita fast food yang sama kan? Iya. Oke, benar. Tapi maksudnya gue Takut. gak mau sebut brand fast food itu takutnya jadi Kenapa jadi kan masih agak
Iya. Ya, jadi kayak I see. Iya sih, gue merasa bener sih industri mungkin lebih luas lagi bisa kali ya. Mungkin industri kreatif sekarang tuh lumayan lumayan naik gitu loh. Ngomong-ngomong sama industri kreatif. Iya Pak Paul. Maaf, gue jadi Apa. Ya menarik juga sih sebetulnya. AI bakal lebih Gila. Ya bakal lebih gila, men. Oh iya tahun kemarin tuh AI kayak kasarnya udah mulai naik nih. Iya, apapun tuh bisa pakai AI, bikin apapun pakai AI. Bener. Nah, menurut gue tahun ini akan dibuat sebuah workflow baru atau cara kerja dan atau cara berpikir yang baru di mana kita bisa bekerja sama dengan AI. Jadi kayak tidak berusaha buat mengecilkan AI. Bukan kayak AI take over tapi kayak kita bersinergi bersama. Iya, jadi gitu. kayak AI tuh kayak Microsoft pada tahun 2000 awal. Membantu. Bener. Ya. Karena nggak bisa kan kita berusaha menutup mata terhadap kemajuan teknologi kan. Iya, menolak perkembangan jatuhnya. Iya. Kita jadi maunya stuck gitu-gitu aja dong. Iya. Gimana ya? Gue jadi seru juga, kayak penasaran juga ya. Iya. Gimana implementasikan AI di sebuah ya apapun selain kreatif dan sinergi sama manusia juga gitu. Teman gue ada bilang kayak misalnya dia mau membuat sebuah project atau sebuah data yang besar banget ya. Dia akan minta buatin coding dasarnya pakai AI. Tapi yang ngisi dan yang cross check itu manusia. Jadi kayak sebagai support system gitu loh. Jadi kayak kasarnya kapabilitasnya AI itu nggak di atas manusia tetap ya. Iya. Jadi bekerja sama. Itu masih mungkin itu good start kali ya. Iya. Buat di tahun ini mungkin. Iya. Daripada kita kayak selalu mengaung-aungan kayak AI akan memecat kita. Iya, kita digantikan robot semuanya ntar. Tapi tetap diingat ini guys. Sepintar-pintarnya AI tidak bisa membuat sesuatu yang baru. Yang udah ada semua pasti ya? Iya. Bener sih. Mau sejauh apapun AI berkembang nanti pasti manusia akan lebih pintar karena kita bisa membuat sesuatu yang baru. Gue jadi penasaran sih, gimana AI bisa nggak ya AI bikin film? Karena sekarang kan pelan-pelan ya footage apa sih stock foto gitu kan bisa kan mereka akan nge-generate kan. Tapi kalau jadi sebuah tontonan pendek dulu deh. 5 menit deh, bisa gak bikin video 5 menit pen? Bisa ntar sih. Gue gak tahu 2024 tapi kayaknya bisa sih. Iya. Tapi kayaknya bener sih satu yang gak bisa dimiliki AI itu spiritnya itu loh. Spirit berkarya dan mungkin susah dijelasin dengan kata-kata ya. Tapi lu bisa ngerasain kan saat lu menikmati sebuah karya kayak tontonan gitu-gitu kayak lu ngerasain nih rasanya itu kerasa gitu loh. Mungkin gak susah dijelasin sih. Iya. Gitu sih. Kayaknya AI paling bisa diprediksi sih menurut gue. Iya. Akan gue pernah ngomong juga sama teman-teman gue ya. Kan sekarang sosmed kan udah kayak gini titiknya ya. What's next gitu. Bakal apa lagi anjir? Kan gak kepikiran ya. Kayaknya mungkin makin lama ke depannya bisa jadi virtual reality makin mudah diakses gitu loh. Kita punya realitas baru nih. Berarti bener guys. Kita satu step closer ke SAO. Let's go. Tapi udah gitu aja sih. Maksudnya kayak itulah kita ngomongin sedikit tentang resolusi manusia dan oknum-oknum, tentang 2024 in general, dan ya apa yang akan terjadi di 2024 segala macam. Intinya ya begitulah. Selamat tahun baru. Semoga kalian yang mau nge-gym dikonsistenin. Iya. Mau makin sehat. Kalian mau finansialnya makin kuat. Ya. Good luck. Semangat terus. Kalian yang mau dapetin tuh cewek atau tuh cowok, DM aja dari sekarang. Nih gue kasih nih, lu butuh dorongan kan? DM. Bener. Now, do it now. Just do it. Iya. Udah. Ya intinya jangan lupa yang penting dari resolusinya lakuin resolusinya. Realisasikan resolusinya. Jangan cuman wacana doang. Ya, betul. Oke, seperti sudah cukup ya. Thank you yang udah nonton ya. Say bye-bye. Bye-bye.